Selamat siang, salam jumpa semuanya. Saya akan mempresentasikan paper saya yang berjudul Sumbangan Antropologi untuk Inkulturasi dari Sumber Mitos. Paper ini berbicara tentang pentingnya antropologi dalam inkulturasi liturgi dan teologi, di mana inkulturasi telah menjadi tema sentral Gereja Asia, khususnya sejak Konferensi Para Uskup Asia terbentuk tahun 1971. Inkulturasi dalam tulisan ini berarti hubungan timbal balik antara Injil, kabar sukacita Kristiani, dan pluralitas budaya. Injil yang adalah pewahyuan diri Allah melalui inkarnasi dan misteri Paskah Kristus bersifat universal untuk semua orang pada segala zaman. Karena itu ia tidak terikat pada kebudayaan tertentu. Di lain pihak, iman sebagai jawaban manusia atas pewahyuan diri Allah dalam peristiwa Kristus diwujudkan antara lain melalui liturgi yang sifatnya terbatas pada kebudayaan tersebut. Dengan demikian, inti inkulturasi adalah tegangan antara universalitas pewahyuan diri Allah dalam diri Kristus dan partikularitas jawaban iman manusia atas pewahyuan diri Allah dalam diri Kristus tersebut. Pendekatan antropologi dalam paper ini menggunakan sumber cerita mitos yang menjadi kekasan dan kekayaan setiap daerah di Nusantara. Sebagai contoh, mitos Watuwele dan Patigolo di Larantuka. Dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dan pendekatan antropologi, paper ini hendak menjawab persoalan sejauh mana mitos dapat menjadi jalan bagi inkulturasi, di mana kelebihan dan kekurangannya. Mitos dari kata Yunani mio, akar katanya mi, berarti mengatupkan bibir, mata, luka yang tertutup, dan juga mio berarti mengajarkan dan menguduskan. Mitos dalam pengertian Yunani kuno berarti sabda, pikiran, rencana, tindakan, pembicaraan, atau cerita. Mitos mempunyai struktur naratif. Ia diceritakan sebagai peristiwa yang pasti serta berulang melampaui ruang dan waktu dan mempunyai simpul-simpul pengikat bagi eksistensi suatu masyarakat manusia. Ia adalah cerita sejarah tentang dewa-dewi. Dengan pengantaran mereka diwariskan pengetahuan dari generasi ke generasi. Ia terikat pada tempat dan ritual tertentu, dapat berupa cerita khayalan, fabel, sage tentang dewa-dewi. Mitos mengandung makna kosmogenesis, antropogenesis, dan etiologis. Ia mempunyai logik kebenaran tersendiri melalui simbol-simbol dan aktus religius. Untuk itu, ia terbuka pada tafsiran, alegori, metaforis, simbolik, dan eufemisme yang menyembunyikan sesuatu di balik cerita tersebut. Ia direproduksikan, disimbolkan, dan diritualkan dengan cara yang baru, seperti kasus mitos Watuwele dan Patigolo di Larantuka. Inti cerita Watuwele dan Patigolo adalah satu suku atau kebudayaan suku merupakan hasil perjumpaan antara orang dari gunung dan dari pantai seberang laut. Melalui perkawinan, orang dari gunung hidup sebagai manusia normal. Mereka diajarkan oleh orang dari seberang laut dengan tingkat kebudayaan yang lebih maju. Hal ini terlihat pada komponen-komponen berikut dalam cerita Watuwele dan Patigolo. Watuwele dari gunung, ia mempunyai identitas berbulu, kuku sebagai pisau, berburu, makanan dibakar, tidak membedakan binatang buruan, ia memiliki kekuatan magis, dia pada posisi belajar dan berasal dari gunung. Sedangkan Patigolo mempunyai identitas berpakaian sarung, mempunyai pisau dari besi,
berkebun dengan hasilnya tuak dari lontar, makanan dibakar dan dimasak, membedakan binatang yang dapat dan tidak dapat dimakan. Dia adalah seorang yang lihai pada posisi mengajar. Dia berasal dari pantai, laut, atau seberang laut. Dua kategori simbolis penting cerita tersebut adalah gunung darat, laut luar pinggiran. Hal ini sejalan dengan antropologi Larantuka. Larantuka berarti perjumpaan kaum pribumi dan pendatang. Larantuka dari kata Lamaholot, laran berarti jalan, tukan berarti tengah. Larantuka adalah jalan tengah, tempat perjumpaan pribumi dan pendatang. Historitas Larantuka sebagai jalan tengah karena faktor geografis dan sosio-religius. Secara geografis, Larantuka terletak di tengah dari daerah-daerah sekitarnya dan kota pelabuhan yang strategis. Di sana terdapat kontak budaya antara budaya setempat Lamaholot dari gunung pribumi dan budaya asing disimbolkan dengan kata Sina Jawa, sebutan untuk kebudayaan atau orang-orang yang datang dari Cina dan Jawa dari seberang laut. Mereka adalah imigran. Sejarah menunjukkan bahwa sebelum mendapat pengaruh kolonial dan Kristiani, Larantuka sudah mendapat pengaruh Hindu dari kerajaan Majapahit dan para pedagang dari Cina dan Gujarat. Faktor sosio-religius menunjukkan otoritas Larantuka sebagai pusat kekuasaan kerajaan Larantuka atas daerah-daerah di sekitarnya, sentral ritual-ritual adat sebelum kemudian dinobatkan sebagai kerajaan Kristiani Renya Larantuka. Mitos Watuwele dan Patigolo di Larantuka direproduksikan, disimbolkan, dan diritualkan dengan cara yang baru melalui simbol-simbol kekristenan. Simbol kekristenan yang melekat kuat di Larantuka adalah Kapela Tuan Ma, yakni Kapela Maria, dan Kapela Tuan Ana, yakni Kapela Yesus. Dua kapela tersebut merupakan representasi antropologi Larantuka. Kapela Tuan Ma representasi Watuwele, suku setempat pribumi dari gunung yang diwakili oleh turunan Raja Larantuka dari perkawinan Watuwele dan Patigolo. Objek religius yang menjadi ciri kapela ini adalah patung Bunda Maria yang kehadirannya di Larantuka diceritakan sebagai legenda dan keberadaannya diperkirakan sejak abad ke-16 zaman perdagangan dan misi Portugis di wilayah ini. Kapela Tuan Ana representasi Patigolo, suku pendatang dari seberang laut, diwakili oleh keturunan Raja kedua dalam fungsinya sebagai wakil raja dengan objek religius berupa korpus Kristus yang diletakkan dalam peti dan diarak dalam prosesi Jumat Agung. Fakta lain yang patut diperhatikan adalah tata ruang kedua kapela tersebut yang dibagi atas dua bagian utama yang sakral, yakni ruang umum dan ruang khusus. Ruang umum sebagai tempat perjumpaan dan perkumpulan umat untuk berdoa, sedangkan ruang khusus adalah tempat untuk menyimpan kedua objek religius di atas yang dihadirkan di ruang publik setahun sekali pada peristiwa sosio-religius Semana Santa. Hanya orang-orang tertentu yang diberi mandat untuk memasuki ruang khusus yang sakral tersebut. Sangat mungkin bahwa struktur bangunan kedua kapela dengan dua ruangan utama tersebut sebagai bagian dari proses adaptasi rumah adat Korke Bale pada seremoni adat suku pribumi Lamaholot untuk Dwi Tunggal Kealahan Lera Wulan Tanah Ekan, langit bulan bumi tanah. Korke adalah ruang utama dan bersifat sakral, tempat diadakan ritus korban oleh orang-orang khusus yang mempunyai hak sesuai struktur sosiologis dan antropologis Lamaholot, yakni suku Koten, yang pada upacara korban bertugas untuk memegang bagian kepala binatang korban. Suku Kelen,
yang bertugas memegang bagian kaki binatang korban, dan suku Hurit yang bertugas memegang parang untuk sembelihan binatang korban, dan terakhir suku Maran yang bertugas untuk membawakan doa-doa untuk upacara korban. Bale adalah ruang umum di samping korhe. Korhe adalah laki-laki dan ditabiskan untuk lerawulan. Bale adalah wanita dan ditabiskan sebagai tanah ekan. Dua hal ini, laki perempuan, sejalan dengan antropologi Larantuka, kategori komplementer, saling melengkapi antara penduduk asli dengan simbol gunung dan wanita, dan pendatang dengan simbol laut, seberang laut, dan laki-laki. Watuwele dan Patigolo karena itu, Kapela Tuan Ma diidentifikasi sebagai perempuan dan Kapela Tuan Ana sebagai laki-laki. Ruang sakral Kapela Tuan Ana tinggal rahasia, tak kelihatan objek rohani apa yang diletakkan di dalam peti jenazah pada Jumat Agung. Sebaliknya, objek rohani pada Kapela Tuan Ma adalah patung Maria yang legendaris. Mencermati fungsi Kapela Tuan Ma dan Tuan Ana di atas, struktur bangunan, objek religius, dan praktek keagamaan di Larantuka saat ini dengan warna kekatolikannya, dapat dikatakan bahwa proses inkulturasi, bila terminologi ini dikaitkan dengan iman Kristiani, bergerak dari tahapan adaptasi alkulturasi menuju identitas sosio-kultural religius baru, yakni kelamaholotan dan kekristenan di Larantuka. Identitas baru tersebut melewati proses yang panjang dan berabad-abad. Proses inkulturasi tersebut bukannya sudah selesai, teristimewa jika pengalaman akan keilahian diredusir pada simbol-simbol sebagai bagian yang tak terpisahkan dari mitos dan religiositas. Kesimpulan saya, mitos Watuwele dan Patigolo di Larantuka berbicara tentang eksistensi Larantuka baik dari aspek historis, sosiologis, dan antropologis. Melalui fase adaptasi alkulturasi, mitos Watuwele dan Patigolo dapat menjadi jalan menuju inkulturasi liturgi dan teologi. Eksistensi Larantuka hari ini lebih kurang diritualkan melalui kegiatan-kegiatan sosio-religius dan simbol-simbol kekristenan yang dihidupi di sana. Proses inkulturasi masih dan akan terus berlangsung di sana ketika perjumpaan dengan keilahian dan kemanusiaan Yesus Kristus diredusir dan dibatasi pada simbol-simbol, pada antropomorfisme dan deisme. Meskipun dalam mitos terkandung sesuatu yang ilahi, namun diperlukan pembicaraan tentang keilahian teologia yang berorientasi pada pemikiran. Teologi Kristiani dari sejarahnya tetap merupakan tegangan antara mitos dan metafisika. Sekian dan terima kasih.